Bapak Ibu guru hebat semua, strategi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Ada beraneka ragam sikap negatif murid ketika menerima pembelajaran di kelas. Ada yang memperhatikan tapi terlihat malas. Ada yang mendengarkan, pikirannya entah kemana. Bahkan ada yang mengganggu murid yang lain. Kira-kira kenapa ya mereka bersikap seperti ini? Ayo kita tanya mereka. Aldri suka kalau guru itu ngajarnya kayak gimana? Kayak kalau belajar tuh jangan terlalu semuanya tuh diem-diem aja gitu loh, Miss. Kayak ada permainan juga gitu. Oke. Jangan terlalu sekali gitu. Kia, menurut Kia pembelajaran yang menyenangkan itu yang kayak gimana? Pembelajaran yang senang itu yang nggak kaku, yang gurunya itu bisa have fun bareng siswa, jadinya nggak tegang, jadi seru banget. Aut, tanya dong, pembelajaran yang menyenangkan itu menurut Aut yang kayak gimana? Pokoknya tuh yang nggak monoton, terus sering ada hal-hal baru gitu, Miss. Hal baru. Karena gampang bosan kan, apalagi sekarang tuh cari ilmu kan lebih gampang di luar kan, Miss. Jadi ilmu tuh nggak cuma dari guru, jadi guru tuh harus bisa menghadirkan yang lebih menarik daripada di luar. Untung, belum ditanya kan? Pembelajaran yang menyenangkan itu yang kayak gimana? Pembelajaran yang kayak BK, Emang kayak gimana BK? ada main-mainnya, seru. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat semua? Perkenalkan, saya Niki Wahyuni. Saya adalah guru BK di SMP Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru 2. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya mengenai pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya berharap dengan praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berpusat pada murid. Sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat menarik minat peserta didik kita untuk semakin semangat belajar, dan tentunya pembelajaran yang diberikan akan semakin efektif dalam kurikulum merdeka. Adapun langkah yang saya lakukan dalam menciptakan layanan klasikal yang menyenangkan dan berpusat pada murid adalah dengan menyesuaikan materi yang saya berikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Untuk itu, di awal pembelajaran, saya menyebarkan angket kebutuhan siswa untuk melihat materi esensial yang nantinya saya prioritaskan untuk diberikan terlebih dahulu. Nah, saat ini salah satu materi yang saya lihat dibutuhkan oleh siswa saya berdasarkan angket tersebut adalah pentingnya daya juang. Dalam merancang pembelajaran ini, materi daya juang ini saya mencari berbagai referensi dengan membaca jurnal tentang daya juang, menonton YouTube, dan mencari sumber informasi lain di Google untuk mendapatkan ide dalam melaksanakan layanan klasikal yang dapat meningkatkan daya juang peserta didik saya. Dari referensi yang saya dapatkan, saya putuskan untuk memilih metode permainan pesawat kertas untuk memberikan pemahaman akan pentingnya daya juang untuk mencapai tujuan yang mereka ingin capai. Permainan ini dapat memproyeksikan akan pentingnya sikap optimis dan terus maju meskipun usaha yang mereka lakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kadang-kadang pesawat itu terbangnya tidak ke depan, terbang ke samping, bahkan bisa ke belakang. Namun, kalau mereka menyerah, mereka tidak akan pernah berhasil menerbangkan pesawatnya untuk sampai garis finish. Yang terpenting bukanlah cepat atau lambatnya. Mereka menerbangkan pesawat kertas itu sampai ke garis finish, akan tetapi bagaimana mereka bangkit, bersemangat, optimis, sehingga mereka bisa sampai finish dengan perasaan yang bahagia karena perjuangan mereka sendiri. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, saya meminta umpan balik terhadap peserta didik saya yang terdiri dari bagaimana pemahaman mereka terhadap kegiatan tersebut, perasaan mereka, dan komitmen yang akan mereka lakukan.
Alhamdulillah, dari umpan balik yang saya dapatkan, rata-rata peserta didik saya sangat senang dan dapat memahami kenapa penting memiliki daya juang lewat permainan pesawat impian yang mereka terbangkan. Karena sejatinya, hidup itu adalah perjuangan kan, Miss? Begitu salah satu ungkapan dari peserta didik saya. Tetap berjuang dalam meraih cita-cita. Kalau misalnya kita nggak berjuang untuk meraih cita-cita, kita akan hanya di titik itu saja, tidak berkembang. Oke, makasih. Mainnya tuh seru banget karena selain itu kita tuh bisa jadi kayak pesawat itu impian kita. Jadi kalau misalkan impian kita tuh emang nggak lurus terus jalannya, pasti ada liku-likunya. Jadi kita itu nggak boleh pantang menyerah, kita juga harus tetap bersemangat biar impian kita. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana dengan video yang saya tampilkan tadi? Saya berharap dengan video tadi dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada. Bapak Ibu bisa menciptakan beraneka ragam permainan yang tentu saja bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu berikan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, tentu saja minat belajar peserta didik kita akan semakin meningkat. Saya berharap ini akan mempercepat pemahaman mereka terhadap informasi yang kita berikan. Guru hanyalah bertugas sebagai fasilitator. Mari menjadi guru yang kreatif yang dapat memancing kreativitas berpikir peserta didik kita dalam menemukan sesuatu. Sekian praktek baik saya. Mari kita berbuat dengan hati, karena sesuatu yang dari hati akan kembali ke hati. Salam hebat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.